Teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar ya? 大家都好吗？大家都过得怎么样？工作怎么样？一切都顺利吗？Kerjaan gimana teman-teman? Apakah semuanya lancar? Teman-teman boleh respon ya di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita pada hari ini. Oke. OK，我们看一下我们的教材ya, kita lihat ke modul bahan kita sambil teman-teman cari terakhir kalau tidak salah itu sampai di grammar ya, halaman 28 ya. Jadi kita sudah bahas bagian pertama dari penggunaan cai. Mungkin teman-teman selama ini berpikir cai baru. Nah, baru dia sebagai apa namanya? em, Kalau kita bilang dia sebagai sebenarnya dia bukan partikel karena ada arti ya, tapi dia adalah satu kosakata yang perlu teman-teman pahamin karena dia punya maksud gitu ya, punya arti. Nah, nanti kita bahas beberapa fungsinya yang lain ya. Kemarin sudah pas bagian pertama. 好，那接下来呢，我看一下大家给我写了什么呀。Sebelum itu kita coba lihat teman-teman sudah tulis apa di kolom chat sambil saya bacain ya. Hari ini yang sudah hadir ada Pak Matius. 班长老师，同学们晚上好。Oke, spellingan pinginnya sudah bagus ya. Terus ada Bulina juga. 下午好，oke, ketikanya oke, 到28页，谢谢您，Ibu. Kita sampai di halaman 28 ya. Oke, 再来是ada Pak Amin juga. Bu Lina bilang, 您的声音清楚. Oke, suara saya jelas ya. Oke, spellingannya juga oke. Terus ada Bu Lilian, 大家晚上好. Ketikannya oke. Terus ada Bu Lina, 挺好的. Yang tadi ya, apa kabar ya? 挺好的. Terus ada Pak Amin, ketikan huruf Hanzinya juga sudah oke ya. 老师下午好. Oh, ada PR ya Bu Lilian ya. PR-nya kemarin saya minta teman-teman bikin kalimat ya dari makna fungsi pertama dari cai. Benar nggak? Oke, baik. Nanti kita koreksi bersama-sama. Jadi bagi teman-teman yang sudah bikin kalimat, boleh apa namanya tunjuk tangan ya. Mungkin saya nanti minta beberapa bacain. Beberapa lagi teman-teman mungkin boleh ketik di kolom chat ya. Ha-ha. Oke, baik. Terus kita lanjut lagi. Ada Bu Helena juga. 下午好，您吃了吗？谢谢，我吃了。Oke ya, 很顺利kata Pak Matius ya. Oke, baik. 再来Ibu Lina, 我们的作业是做2个才句子. Oh, bikin 2 kalimat ya pakai cai. Baik. Saya lupa PR-nya apa? Berapa ya? 2 ya. 2个才的句子. Ini boleh tambahin Ibu Lina. Jadi, 我们的作业是 kalau sebenarnya bikin kalimat itu kan ibu pakai zuo ya, masih secara kita bilang hmm, apa nggak terlalu grammar boleh, tapi sebenarnya kalau mau bikin kalimat ini saya hapus dulu ya. Kalau bikin kalimat tuh kata kerja khususnya adalah pakai zao, zao ju. Dia pakai zao, 不是zao huruf Mandarinnya ini. Ju itu kalimat ya. Nah, kalau zuo melakukan ya, jadi nggak apa-apa. Memang sepertinya zao ju belum dipelajari gitu ya. Nah, ini artinya membuat kalimat kata eh, kerja khususnya ada pakai zao. Nah, jadi kalimat ibu boleh zao ya, yang depan oke ya. 我们的作业是 baru 做nya diganti zao. Yang ini ya, 造句的造. 造2个 dua buah ya, saya minta ya. Em, 2个才用 jadi kalau mau biar nggak ambigu ya, jadi orang kalau begitu dengar langsung paham. uh, 造2个用 menggunakan ya, terus ini boleh dikurungin kayak ibu bikin itu udah bagus ya. 用2个才的句子.
句子itu kalimat. Ini udah oke ya, tinggal tambahin te. Ya kan lebih oke ya. Jadi bikin dua kalimat yang menggunakan 才 gitu ya. 造2个用才的句子. Hao, sisi ini Bu Lina. Sambil teman-teman boleh catat tambahan kosakata baru. Ada Ibu Katarina di bawah ya. 下午好，老师，班长，我在家刚吃晚餐。老师吃了吗？谢谢您，我吃了. Oke, ini kalimatnya ada yang teman-teman ketik. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya unmute dulu teman-teman yang mungkin mau tunjuk tangan bacain kalimatnya. Nanti saya koreksi balik ke kolom chat ya. Ada teman-teman yang mungkin mau bacain kalimatnya aja. Kalau gitu berarti saya share-nya satu lagi ya. Biar lebih enak, nanti saya tuliskan kalimat teman-teman yang dibacakan. Terus teman-teman yang lain mungkin boleh ngambil sebagai contoh gitu ya. Oke, baik. Ada yang mungkin mau jadi volunteer? Oke, udah ada ya. Baik, Bu Meiska. Oke, Bu Meiska saya unmute ya. Inhao, Ibu, sambil kita mereview kembali grammar kita gitu ya. Oke, Inhao. 好，老师好。Ya, Inhao, Ibu. Silakan untuk kalimatnya boleh dibacakan, saya bantu tuliskan ya. Maksudnya saya baca atau saya buat kalimat, laus? Buat kalimat yang sudah, jadi kan buat kalimat tuh PR-nya. Sekarang membacakan hasil kalimat yang dibuat. Oh, Ah, sorry, ah. belum sih ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau berarti tadi ada salah paham ya. Pikirnya baca kalimat yang di modul berarti ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Kalau gitu, saya mute kembali ya. Ibu boleh coba bikin dulu sambil 谢谢老师。apa latihan ya. iya, 没关系, Bu Meiska. 再见. Oke, 再见，老师。baik. Saya mute kembali ya. Kita lanjut di bawahnya di Bu Lilian. Oke, Nin hao, Ibu. Ya, Nin hao. Oke, Ibu Lilian, silakan. 您好，老师，Oh ya, Nin hao. Silakan Ibu membacakan kalimat yang telah dibuat. 我在出门就下雨了。哦，我才出门，OK，就下雨了。OK，yang kedua，嗯，他25岁，在我的工作。哦，他25，25岁才获得工作。工作，Ya, oke. Dua dulu ya, Bu ya. Oke, baik. Ini sudah oke, saya mute dulu sambil jelasin teman-teman ya. Sudah bagus. Sisi nih, ini Bu Lili, 谢谢老师。很棒. Bu Ci. Ya, ini contoh kalimat dari Bu Lilian ya. Mungkin teman-teman sambil mendengarkan sudah nangkap artinya ya. 我才出门, 就下雨了. 才 di sini artinya apa? Baru ya. Jadi saya barusan keluar. Nah, jadi cai ini ada kalanya dia bisa berfungsi seperti kang gitu ya. Artinya saya baru keluar pintu, artinya baru keluar rumah, sudah hujan. 就下雨了. Jadi benar-benar baru banget keluar, hujan gitu ya. Cai di sini dia berfungsi sebagai baru saja gitu ya, barusan. Oke. Terus yang apa namanya? Yang kedua, 他25岁才获得工作. Ini HUO ya teman-teman. 获得 itu memperoleh. Memperoleh. 他25岁才获得工作. Di sini 才 sebagai apa teman-teman? Ayo, sebelum saya jelasin, mungkin teman-teman boleh apa namanya, menebak-nebak dulu. 他25岁才获得工作.
baru dapet. Jadi artinya menandakan telat ya, telat. Ini jadi kalimat pertama sama kedua dengan cai yang sama gitu ya huruf Mandarinnya tapi mengandung arti yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang, oh ternyata cai ini kita begitu translate baru itu dia mengandung arti yang berbeda ya. Iya, yang pertama kan baru keluar rumah. Aduh, baru aja keluar rumah udah hujan gitu ya, baru. Nah, tapi yang kedua itu adalah betul jauh dari harapan. Jadi eh, normalnya gitu ya. Kalau ini yang kedua ini sebenarnya normalnya secara umum. Misalnya contoh 18 selesai SMA terus kuliah bisa 4 tahun 22 gitu ya. Nah, ini dia 25 baru mendapatkan atau memperoleh pekerjaan gitu maksudnya. Makanya di sini pakai cai. Tapi teman-teman kita udah pernah belajar partikel cio. Saya tanya dulu. Kalau belum berarti saya nggak bahas. Kalau sudah, saya bahas. Sudah belum ya? Saya lupa. Apakah di modul ini atau modul sebelumnya? Cio. Oh, udah. Oke, Pak Amin. Sisi. Kalau udah, dia berkebalikan dengan cai. Masih ingat nggak? Cio itu selain penegasan, penekanan, dia ada arti yang berkebalikan sama kalimat nomor 2. Masih ingat? Misalnya, 他19岁就出来工作了. Sorry ya, ini kalau kayak mepet begini tuh tulisannya suka nempel. Saya tambahin le. Ya, jadi 他19岁, 19 itu 19, 岁 ini usia ya, tahu tadi kan 25, 25. 就 partikel, tapi di sini fungsinya apa teman-teman? 他19岁就出来工作了. Coba saya lihat ya chattingan teman-teman. Oke, masih bukan, bukan keterangan waktu, bukan. Cio di sini menandakan apa? Kalau tadi ini kan menandakan telat atau jauh dari harapan, gitu ya. Jauh dari harapan. Telat, saya nggak cukup tempatnya, jadi saya bilang telat artinya jauh dari harapan, ya teman-teman. Silakan dicatat, jauh dari harapan. Harusnya mungkin kita pikir, oh dua-dua begitu lulus sudah harus kerja, gitu ya. Kalau ini cio, ini sudah, betul, sudah. Tapi maksudnya apa? Artinya tuh lebih awal, betul, lebih awal ya. Tadi dijawab sama Bu Lilian. Betul, dia artinya sudah. Cuma maksudnya teman-teman paham nggak arti di sudahnya itu? Artinya begitu orang ngomong, 他19岁就出来工作了. Di situ kalau begitu orang ngomong, walaupun nanti orang akan bilang ini partikel sebenarnya, dia bukan kosakata, bukan kosakata sudah bukan, karena sudah punya kosakata ya. Tapi dia ada partikel menekankan bahwa iya lebih cepat. Kita mau nyatain bahwa dia itu cepat banget loh. Umur 19 tahun orang mungkin masih kuliah, dia udah kerja gitu maksudnya ya. 他19岁就出来工作了. Kenapa saya keinget bahas ke sini, mau kasih tahu teman-teman bahwa oh, jadi Laushu kalau saya mau nyatain begini, saya pakai ada partikel ini ya. Telat atau jauh dari harapan itu saya pakai cai. Tapi kalau lebih awal, artinya orang ini berarti ini ya, mungkin karena ekonomi keluarga atau sebab lainnya, dia lebih cepat bekerja daripada umumnya, maka kita pakai cio. Jadi kita ada begini. Maksud saya kadang-kadang saya bahas gini supaya teman-teman mungkin eh, review lagi gitu ya. Terus jadi ingat, oh ya ada pemakaian cio, partikel yang dimana mungkin teman-teman sering bertanya kan, cio ini partikel apa? Selain penekanan yang tidak diartikan, dia punya maksud itu ya. Jadi teman-teman tadi ada beberapa yang sudah bantu saya chat, jawab di kolom chat. Itu udah benar ya, lebih awal ya sudah mendapatkan berarti karena usia 19 tahun dia sudah bekerja, berarti lebih cepat daripada umumnya gitu ya. Oke. Silakan di screenshot dulu dua kalimat yang sangat bagus ya. Sisi ini Bu Lilian, saya baca dulu di kolom chat kebetulan lagi buka. Ini Realme, oke, nggak di rename, jadi sorry saya nggak bisa sebut nama, tapi nggak apa-apa ya, saya bacain dulu. Saya baru bergabung, maaf izin bertanya, apa kelas pemula yang baru bergabung benar di kelas ini? Iya, ini kelas yang sudah
berlangsung terus ini udah modul keempat sih. Jadi sebenarnya bukan pemula banget gitu. Ya, jadi ini udah modul keempat, modul terakhir sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ikutin dulu ya, ikutin dulu. Eh, Nanti apa namanya materi yang dari modul satu tuh ada di rekaman. Ya, jadi nggak apa-apa ikut dulu karena ini memang udah modul keempat ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau gitu, saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang sudah mengetikkan kalimatnya di kolom chat. Kalau gitu, ini ada Ibu Deborah. Oke, Ibu Deborah boleh saya unmute. Boleh bacakan dua ya. Jadi mungkin kita bahas dua mengingat waktu ya. Oke, silakan Bu Deborah, Nin hao. 好 Ya, silakan Bu, Sing. 呀，老师好，OK，呀，过了很久，弟弟才能讲，中文很流利。 Oke, sebentar Bu. Saya tulis dulu ya. 过 呀，了很久, ini udah oke. 弟 Terus? 弟弟弟才能讲中文很流利。弟弟才能yang ada sedikit kebalik ya, saya langsung koreksi di sini, 讲流利的哦中文, kebalik Bu. Eh, 哦，讲 Sebentar. 流利中文。Tapi kalau ibu mau bilang, maksud saya pengen liulinya ditaruh di belakang, gitu ya. Ah, boleh. Tapi kalimatnya jadi begini. 弟弟才能讲流利的中文, oke. Tadi kan kebalik ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, nggak mau, maksud saya mau liulinya di belakang, boleh. Berarti kalimatnya, yang depan saya nggak tulis ulang, jadi 弟弟才能讲中文. Dia ngulang karena liulinya mau taruh belakang, jadi perlu partikel te. 中文讲的很流利. Jadi agak panjang. Makanya kenapa saya ubah ke kalimat yang atas. Boleh. Tapi ingat, pokoknya kalau ada kata kerja, ada kata sifat, harus ada te partikel. Ini cara penggunaan dan pengaplikasian grammar maksud saya. Ya. Tapi kalau harus panjang banget jadi ngulang-ngulang sih apa namanya? Kata kerja, kalau gitu pakai yang atas ya. Liuli de Zhongwen. Oke, nanti saya balik lagi kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke, kalimat kedua, Bu. 呀，妈妈买房子，妈妈买房子，才花了很 Main. 多钱。Oke, sorry, boleh sekali lagi. Mama my 房子 gitu ya. 妈妈买房子才花了很多钱，Oke, Mama my 房子才花才花了很多钱gitu ya. 呀 Eh, oke, masih belum tepat Bu sebenarnya. Ini nanti sebenarnya kita bahas di nanti. Kita kan baru di sesi satu ya. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa, saya koreksi ya. Nggak apa-apa. Nin, Ibu Deborah. Saya mute dulu ya sampai saya jelasin dulu. Oke, saya mute dulu. Oke, Nin. Jadi kalimat pertama dulu. Biar Bu Deborah nggak tunggu terlalu lama ya. Oke, 过了很久 itu artinya setelah sangat lama gitu ya. 过 itu artinya melewati. 很久 itu sangat lama. Jadi 过了很久 artinya kita boleh satu frase diartikan setelah sangat lama, artinya melalui waktu yang panjang. Ini oke, karena si cai itu memang melambangkan satu proses yang panjang akhirnya bisa. Teman-teman masih ingat ya kemarin kita jelasin ya. Nah, ini arti yang dikandung dengan cai itu udah oke. Cuman tadi saya koreksi adalah lebih ke struktur grammarnya. Jadi teman-teman kita belajar te, partikel 双人 te. Kalau teman-teman buka catatan lagi, dia itu ini te. Dia menghubungkan si verb, kata kerja, dengan kata sifat. Nah, saya paham ya. Maksudnya teman-teman mungkin berpikir, oke, maksud saya kayaknya sudah hafal deh. Maksudnya partikel ini menghubungkan apa dan apa. Tapi aplikasinya, benar nggak? Nah, jadi aplikasinya adalah hari ini
saya coba kasih contoh. Artinya gini, kalau teman-teman ada kalimat di mana ada kata kerja, terus saya mau melukiskan si kata kerja ini dilakukannya dengan bagaimana, dilakukannya dengan bagaimana, maka saya perlu makanya kenapa kalimat bawah itu apa namanya, saya kasih contoh, boleh kok lioli ditaruh belakang. Lioli itu adalah kata sifat. Ditaruh belakang kita butuh partikel te yang barusan saya jelasin. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh, jadi panjang banget ya, verb-nya diulang karena ini ada verb, ada noun. Habis itu verb lagi, baru te, baru kata sifat. Nah, kalau gitu teman-teman ngubah cara mengekspresikannya dengan cara setelah melewati waktu yang lama, adik laki-laki barulah bisa berbicara bahasa Mandarin yang lancar. Berbicara ini adalah kata kerja ya. Nah, yang saya mau bahas ini adalah satu frase. Bahasa Mandarin yang lancar. Ini frase, teman-teman masih ingat nggak? Misalnya guru yang cantik apa? Guru yang cantik. Iya, 漂亮的老师. Baju yang cantik, 漂亮的衣服. Bahasa Mandarin yang lancar, 流利的中文. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ini apa? Seiring jam terbang, seiring sering-sering baca, itu akan dapat. Oh, kayaknya saya ngomongnya gini aja gitu. Karena nggak usah pakai yang bawah, lebih ngulang-ngulang kata kerjanya. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, 弟弟才能讲流利的中文. Jadi teman-teman mau nyatain ini, tapi teman-teman mencari, oke, apa namanya, format yang bisa untuk menyatakan kalimat saya gitu. Saya tahu eh, kalau saya lagi jelasin mungkin teman-teman merasa iya Laoshi dapet gitu ya. Kita yang dengerin mungkin agak bingung. Saya paham, saya memahami itu. Ibaratnya tuh kita belajar teori, aplikasinya seperti apa. Ini saya lagi jelasin cara aplikasinya. Tapi percaya sama saya, perlu banyak latihan. Itu doang ya, nggak apa-apa. Sambil ini dikopas dulu. Oh, kayak gitu ya caranya ya. Untuk apa pengaplikasian si grammar ke dalam pembuatan kalimatnya teman-teman. Itu ya. Ini makna dari cai-nya sudah bagus banget ya. Tinggal tadi grammarnya sedikit saya ubah. Oke, yang bagian sini harusnya oke ya. Nah, kita ke sini. Sebelum ke situ, teman-teman, sorry ya, sambil saya balik ke grammar supaya teman-teman paham kenapa kalimat kedua itu tidak cocok. Ya, saya artikan dulu kalimat kedua, baru nanti teman-teman bilang, oh iya ya, kalimat kedua belum cocok sesuai arti yang dikandung sama si Cai. Oke ya. Mama 买房子才花了很多钱. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesia-nya nih, saya artikan, Mama membeli rumah, barulah menghabiskan banyak uang. Enggak, barulah, apa namanya, itu untuk menyatakan uangnya sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit juga gitu. Nah, kita lihat sebentar. Kita lihat di bagian maksudnya nilai. Jadi si Cai itu menyatakan nilai. Saya ada bagian ke nih, pas banget di bagian kedua ya. Kita lihat dulu ya, baru kita balik ke kalimat. Jadi maksud saya biar praktek sama teorinya teman-teman semua dapat gitu ya secara fondasi. Ya, oke. Nah, yang kedua konteks kalimat untuk perbandingan. Jadi sebenarnya kalau membeli sesuatu sama eh, yang dikeluarin itu kan berarti teman-teman melakukan perbandingan kan. Nah, jadi perbandingan yang dibawakan oleh si Cai itu memiliki makna yang sedikit. Maknanya sedikit. Jadi maksudnya gini, kita mengeluarkan uang yang sedikit, modal yang sedikit, eh apa namanya? Mendapatkan sesuatu yang banyak gitu ya. Nah, maksud saya dengan makna yang sedikit tadi kan 很多钱 itu sudah tidak apa namanya tidak sinkron. Sampai di sini cukup jelas poinnya. Ya, jadi bagus kalimatnya untuk kita jadikan pembelajaran. Tapi maksud saya, teman-teman dapat nggak poinnya? Eh, Kira-kira dapat poinnya kenapa belum tepat kalimat yang tadi? Secara grammar kan benar ya loh, benar.
tapi secara arti itu nggak dapet ya. Jadi eh kita lanjut ya, level yang rendah, kemampuan yang rendah, atau harga yang murah. Jadi sebenarnya tuh maksudnya saya beli sekian banyak barang, baru menghabiskan segini loh. Contoh gini, eh contoh apa ya? Oke, contoh harga emas sekarang berapa ya? 1 gramnya itu misalnya 1,7. Contoh 1,7. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Saya kemarin membeli 2 gram, cuma habisin 2 juta. Nah, di situ boleh pakai cai gitu ya. Kayak gitu. Jadi, 我买了2斤对不起，sorry 2. Iya benar. Jadi sebentar ya, ini chatnya masuk. Berarti besar nilainya harus disebut enggak juga. Cuma maksudnya dengan uang yang kecil itu bisa dapetin banyak gitu. Jadi makna yang dikeluarin tuh lebih kecil. Bentar. 啊、我买了 tadi ya kalimat saya ya. 我买了2克 kan gram ya, bukan kilogram ya. 2克黄金才花嗯200万tadi 2 juta ya. 2 juta. Harusnya 2 gram itu nggak 2 juta kan. 200万. 200万 itu 2 juta. Ada yang bilang liang tiao itu bahasa daerah nggak apa-apa ya. Intinya saya mau kasih contoh aja bahwa ini apa ya lebih rendah dari harga pasaran gitu. Mungkin teman-teman nanya, belinya di mana? Harus dipercaya nggak ya? Ini harga emasnya beneran nggak gitu ya kira-kira. Nah, 我买了2克黄金tuh emas murni gitu ya. 才花了 sorry kurang le 才花了200万. Iya, jadi dia lebih apa namanya kita bilang murah, beli dengan harga yang murah. Itu maksudnya. Beli eh, lebih rendah dari harga pasaran. Gitu maksudnya ya. Besarnya nilai sebenarnya nggak perlu disebut. Nah, kalau gitu, sekarang kan kita udah dapat nih poinnya. Bagaimana cara mengubah kalimatnya si Bu Deborah? 妈妈买房子才花了很多钱. Itu nggak klop. Teman-teman dapat nggak poinnya bahwa kenapa saya pakai emas? Ya, mungkin teman-teman senang emas, jadi lebih nancap. Nancapnya itu gini loh. Lausnya bisa dapat 2 gram emas dengan 2 juta. Itu kan di bawah pasaran banget kan? Itu maksudnya. Dapat nggak poinnya? Supaya teman-teman gampang hafal. Oh, jadi menghabiskan uang yang dikit, yang lebih rendah dari pasaran. Gitu maksudnya. Untuk harga ya, untuk harga. Itu dia lebih rendah dari pasaran. Nah, kalau ini menurut teman-teman kalimat ini lebih rendah dari pasaran nggak maksudnya? Maksud yang terkandung, mama membeli rumah, ini saya artikan berdasarkan kalimat ya, baru menghabiskan sangat banyak uang. Enggak, itu maksudnya poin pertama. Jadi dia jauh di bawah harga pasaran. Pokoknya teman-teman ingat, oh iya, lo sih bisa lo beli 2 gram emas, tapi 2 juta doang. Harusnya kan nggak 2 juta. Di bawah harga pasaran. Jadi kalau misalnya oke Lose kalimat ini mau diubah, direvisi seperti apa? Em, contoh mama 买房子才花了sekarang ada rumah yang 100 juta nggak? 10 juta deh ya biar maksudnya tuh kayak nggak mungkin banget gitu ya. Mama 买房子才花了新 saya tambahin sin ya baru rumah baru 才花了1000万. Memungkinkan nggak teman-teman dengan kondisi sekarang mama membeli rumah baru di sini baru cai itu hanya menghabiskan 1000万 1000万 itu 10 juta
Mungkin nggak mungkin. Jadi maksudnya di bawah harga pasaran banget ya. Ya mungkin hubungannya baik, jodohnya baik, orangnya cuma mau jual 10 juta. Bisa jadi ya. Cuma maksudnya di sini baru cocok pakai cai. Sampai di sini cukup dapat poinnya. Karena ada contoh yang lain maksudnya. Ya, jadi di bawah harga pasaran. Saya tadi pakai emas supaya teman-teman ngeh. Oh, cai dipakai untuk kita beli sesuatu barang, tapi di bawah harga pasaran. Teman-teman dapat harga murah intinya. Itu poin pertama. Teman-teman catat dulu. Ya, iya, rumah kecil di pelosok 10 juta ya oke. Intinya kalau di Jakarta harusnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau sewa juga nggak mungkin ya. Gitulah ya kira-kira. Karena ini relatif banget teman-teman. Jadi maksudnya sorry saya ambil batasannya Jakarta. Beli rumah 10 juta kayak nggak mungkin. Dan harga di bawah pasaran. Artinya teman-teman dapat harga murah. Baru boleh pakai CHAI. Poin pertama. Sampai sini oke ya? Jadi Bu Deborah, saya izin untuk bantu koreksi apa namanya kalimatnya jadi begini supaya bisa masuk CHAI. Tapi kalau misalnya Ibu mau bilang saya tetap mau hentuocian, kalau teman-teman masih ingat eh apa namanya pakai cio, teman-teman boleh buka lagi apa namanya buka lagi penggunaan cio. Kalau misal mau pakai hentuocian, makanya dia kayaknya kebalikan sama si cio. Kalau teman-teman lihat. Kalau misal mau pakai hentuocian, ini saya koreksi, tapi pakai warna lain ya. Cai diganti cio. Mama,很小很小的房子就花了很多钱. Gitu maksudnya. Mama membeli rumah yang kecil, tapi menghabiskan banyak uang. Kalau bahasa Indonesia kan ngomongnya gitu. Tapi di situ boleh pakai 就. Mama 买很小的房子就花了很多钱. Artinya, oh mungkin mama tuh nggak cari harga pasaran, nggak nawar gitu maksudnya. Ini lebih cocok pakai 就 maksudnya ya. Oke. Eh, nggak perlu pakai cai boleh nggak? Mama 买新房子花了1000万. Boleh, Bu Nani, boleh. Tapi di cai ini dia penekanan aja bahwa ini dapat harga di bawah pasaran gitu ya. Ini dapat dapat harga di bawah pasaran. Sampai di sini cukup jelas? Sebelum saya ke makna yang lain soalnya. Kemurahan malah. Yang Bu Meiska tanya cai atau cio. Kalau yang ini kemahalan. Kalau yang bawah kemurahan. Kan contoh kayak tadi emas tuh di bawah harga pasaran. Oh, cio ya, kemahalan. Betul. Makanya saya bilang kenapa saya eh, ganti dengan cio. Karena itu lebih cocok untuk cio. Cai itu harga di bawah pasaran. Lebih murah lah kita bilang. Oke. Nah, karena sudah di sini, eh, sebentar. Ini sudah ya. Nah, saya izin lagi, saya bahas dulu yang bagian 2 tuntas. Yang kedua, sorry, yang pertama, kalimat pertama teman-teman, saya minta tolong volunteer baca ya. Jadi sambil kita koreksi PR, sambil kita bahas grammarnya ya. Oke, saya boleh minta tolong dibaca Ibu Lina. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。Nin hao. Boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua? 好，老师。姐姐买了10件衣服，才花了30万。30万. Oke, terus yang kedua? 他们学校才50个学生。他们学校才50个学生。好，谢谢您，尼布丽娜，再见。谢谢老师，不客气，再见。再见. Oke, nggak apa-apa teman-teman yang sudah ketik contoh kalimat di chat, saya tetap akan koreksi. Cuman kenapa nyambung ke sini sekalian ya, jadi nggak bolak-balik. Nah, di sini kebetulan kalau mau melakukan perbandingan maksudnya kayak dapatnya murah di bawah pasaran eh, dan sebagainya, maka nih harga yang murah. Maka teman-teman betul perlu apa sih angka, karena kalau nggak ada angka kan nggak ada batasan ya ini mahal atau murah gitu perbandingannya ya. Mungkin tadi menjawab Bu Meiska untuk bagian sini. Tapi nggak perlu tiap kali ada angka tergantung konteks kalimatnya. Oke, kita lihat
姐姐买了10件衣服才花了30万. Kakak perempuan membeli 10 buah baju baru menghabiskan 300.000. Di sini hanya itu maksudnya gini loh. Berarti bajunya murah. Di sini mengandung makna harga murah. Karena gini, ini relatif banget, sorry teman-teman. Ada juga yang bilang, maksud saya juga bisa beli 10, harganya 200.000 kok. Ada. Tapi maksudnya gini, ini relatif kenapa? Misalnya kita ngomong itu karena biasanya, makanya bandingkan dengan yang biasanya beli baju itu minimal satu baju, maksudnya satu baju itu bisa yang jatuhnya 90.000. Kalau 90.000 harusnya 10 kan 900.000. Tapi ini kakak perempuan dapatnya cuma 300.000. Jadi harga murah. Kalau teman-teman lebih gampang ingat yaitu saya dapat harga emas di bawah pasar, makanya pakai cai itu ya. Jadi kenapa saya pakai emas supaya teman-teman ingat gitu ya. Oh iya ya, harusnya bisa dapat emas di bawah harga pasaran pakai cai ya. Terus yang kedua, 他们学校才50个学生. Di sini bukan murah karena nggak lagi bahas harga, bener ya. Tapi di sini bahasnya apa? Sekolah mereka jadi di sini hanya juga, tapi 50 murid. Maksudnya apa nih teman-teman? Ini yang saya lingkari. Betul, sedikit. Jadi gini loh, satu sekolah muridnya 50. Terlalu sedikit, betul, betul. Jadi maksud saya kalau teman-teman mau nyatakan harga murah di bawah pasaran pakai cai. Teman-teman mau nyatakan satu eh, sekolah, satu les, atau satu perusahaan yang secara general harusnya memuat berapa orang, tapi dia cuma segini, ya kan? Cuma segini, berarti pakai cai gitu maksudnya. Ya, jadi 他们学校才50个学生. Kebayang nggak sekolah yang muridnya cuma 50? Ada nggak? Ada sekolah kecil. Tapi kalau sekolahnya gede, orangnya cuma 50 kan berarti sebenarnya dikit banget kan. Ini yang dikandung di sini adalah sedikit. Gitu. Ya, nah balik lagi yaitu ukuran sekolahnya di mana. Kalau di sekolah, di sekolah di Jakarta berarti dikit gitu. Makanya yang bagian sini itu sangat subjektif teman-teman, relatif karena teman-teman kalau bandingkan kayak eh, di daerah, tapi dulu saya di daerah 3 kelas, satu kelas 30. Em, itu satu level doang maksudnya ya, SMA kelas 1 gitu. Ya, itu masih lebih banyak dari 50 ya. Tapi kalau yang benar-benar pelosok ya. Makanya balik lagi nih dibandingkannya dengan kondisi yang secara umum di daerah tersebut. Nah, ini makanya saya bilang subjektif. Tapi makna yang terkandung di sini sedikit. Contoh eh, apa namanya? New normal punya target dulu ya waktu buka kelas Mandarin ini targetnya sebenarnya cuma 50 teman-teman ya cuma 50 gitu ya tapi nggak nyangka cuma seminggu disebarin WA itu Pancang bilang udah ratusan ya jadi akhirnya kita buka lebih awal kalau teman-teman tahu cerita di belakang yang gelombang pertama jadi dulu tuh kita cuma targetin 50 karena berpikir harusnya nggak banyak peminat gitu loh ceritanya ya. Ha-ha. Tapi ternyata malah banyak. Nah, sekarang kalau misalnya contoh ekspektasinya 100 orang, eh, targetnya 100 orang nih. Terus kita bilang orang yang mendaftar eh, baru, misalnya contoh ya teman-teman bilang sama saya, lalu target kita kan 100 orang yang mendaftar. Tapi sekarang yang mendaftar itu cuman 20. Ya, jadi saya kasih batasan supaya teman-teman ngerti, oh ya sedikit. Kalau gitu kalimatnya gimana? Orang yang mendaftar hanya 20. Ya, batas apa targetnya kan 100. Orang mendaftar 20. Gimana kalimatnya teman-teman? Yuk pakai cai. Bantu saya translate yuk. Mendaftar teman-teman sudah dapat kosakata? Mendaftar. 报名. 报名 itu artinya mendaftar. Pau, laporan, Ming nama ya mendaftar. Pendaftaran juga boleh. Dia bisa mendaftar
bisa pendaftaran. Oke, sekarang coba kalimatnya gimana? Misal teman-teman kasih saya laporan, oh yang mendaftar cuma 20 nih, target kita 100. Gimana kalimatnya? Kalau new normal dulu awal-awal tuh berbeda sama kondisi tight, ya. Itu pakai ciok. Jadi dalam waktu sekejap orangnya sudah banyak banget. Itu pakai ciok, ya. Boleh bantu kalimat? Silakan. Murid yang mendaftar? Ya, tuh. Paoming, sorry. Kalimatnya adalah, oke, 报名的学生才20 orang, 20 ke teman-teman kasih laporan saya, aduh Lause, besok kayaknya nggak bisa mulai kelas deh, gitu ya, contoh-contoh. Karena eh, murid yang mendaftar baru 20 orang, 20 个. Ya, 报名的人才20. Oke, Bu Tintin boleh. Tadi konteksnya murid, jadi kita pakai 学生 ya. 报名 rain ya, rain itu kebalik, harusnya begini, 报名的学生 ya. 报名的学生 baru 才20, 才20 ya. 才20 个学生 boleh nggak? 学生ini ulang ke belakang boleh. Ya, tapi yang depan tuh perlu dikoreksi ya. Jadi 报名的学生才20个 ya. Oke, 报名的人 才 pakai C ya, pakai C. 报名的学生才20个人 boleh. Mau pakai 人 di belakang boleh. 20个学生 juga boleh. Ya, 人 boleh, 学生 boleh. Yang penting oh teman-teman tahu berarti di bawah dari yang diharapkan kan. Nah, sedikit gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kondisi new normal waktu itu di luar ekspektasi, artinya lebih banyak dari yang ditargetin. Maka teman-teman pakai apa? Ciu sebenarnya. Benar ya? Jadi, misal contoh Pancang kasih saya laporan tadinya kan targetnya kita sebulan dulu nih 50 murid deh. Ternyata seminggu doang itu udah ratusan gitu ya. Jadi saya izin share halaman yang baru ya. Nah, misalnya Pancang kasih saya laporan, 老师，现在报名的学生就有100. Sorry, 100-nya saya tulis pinin aja ya. 100. 100 个. 100 个学生 boleh, 100 个人 juga boleh. Ya, saya singkat aja. 现在报名, jadi Panjang kasih kabar ke saya waktu itu, 现在报名的学生就有100 个. 就 di sini menandakan sudah di luar dari ekspektasi kita. Jauh di atas ekspektasi kita gitu. Udah ratusan, padahal targetnya cuma 50. Ya, pakai Cio, betul Punani ya. Sedikit ya, saya bantu review untuk Cio. Jadi teman-teman tahu, oh, berarti si Cio sama si Cai itu ada sedikit berkebalikan. Gitu. Sampai sini oke? Ibu Sri, 报名的学生现在才20个人. Betul, Bu Sri. Udah bagus ya. Huruf hancunya juga benar. Oke, yang bikin kalimat yang sudah masuk sudah saya baca semua. Ibu Lina udah benar ya. Vivo tadi cuman cai pakai C ya. Bu Nani 报名的学生才20个人. Oke, bagus. Oke, yang penting paham teman-teman. Sampai sini oke? Eh, saya boleh lanjut berikutnya? Oke, kalau sudah berarti yang kedua juga sudah dibahas. Nih, saya balik ke atas ya. Ke atas tadi ada Ibu Lilian, Ibu Deborah sudah bantu bacain. Oke. Ah, Ibu Rosella, Ibu Rosella ya. Nggak apa-apa, Ibu udah ketik di kolom chat, saya bacain. 妈妈花了5个小时才做完蛋糕. Oke, kalimatnya benar ya. Jadi penggunanya sudah benar. Artinya mama menghabiskan waktu 5 jam untuk bikin kue tart. Itu lama banget kan, benar ya. Jadi teman-teman saya izin untuk tuliskan kalimatnya Bu Rosella. Ini kalimatnya udah benar ya.
Cuman hanzinya sedikit nanti saya koreksi ya. Mama 花了5个小时. Mungkin normalnya gitu ya. Normalnya bikin kue berapa lama ya teman-teman ya? Biasa 2 jam, 3 jam lah ya. Nah ini mama 5 jam. Lama. Jadi pakai cai ya. Mama 花了5个小时才做. Jangan pakai wan tapi pakai hao. 做好蛋糕. Karena kue tarnya nggak dihabisin ya, tapi dibikin. Jadi pakai hao. Kalau 做完 tuh misalnya 功课 sudah selesai bikin, finish. Nah, kalau ini tangkau karena nanti hasilnya mau kita makan bersama, jadi pakai hao. Gitu ya, teman-teman ya. Apa Bu Rosela diganti hao ya. Kalau Ibu punya wan, tapi wannya yang Ibu ketik itu adalah wan malam. Ini wan malam. Kalau wan finish selesai itu huruf hanzinya yang ini. Ini wan finish. Kalau ini malam. Itu hanzi yang perlu diperbaiki tapi kosakatanya pakai hao yang ini. Selesai ya, 做好蛋糕. Sama tadi cai zuo. Oke, zuonya kelebihan 1 ya. Zuonya udah benar. Oke, itu aja. Oke, Bu Rosela, untuk apa susunan kalimatnya udah benar. Maksudnya pakai makna cai. Tinggal sedikit aja ya, hanzi sama penggunaan kosakata. Yang lain oke. Sisian ini Bu Rosela sudah coba bikin kalimat. Baik, kalau gitu yang masih tunjuk tangan boleh saya minta dibacakan kalimatnya teman-teman. Sebentar. Tadi ada Ibu Nani. Oke. Nin hao, Ibu Nani. 老师您好， Nin hao. Silakan Bu kalimatnya. Ini saya boleh halaman baru? Ya, 我 silakan. 才吃过饭，我刚吃过饭，吃过饭。我才吃过饭 sama 我刚吃过饭 gitu ya. Iya. Oke, sama ya artinya ini sama ya. 吃过饭. Ada kalimat lain yang mau dibacakan selain ini? Yoma, Hmm, masih ada Tin- mungkin? Oke, bikin kalimat oke. 现在才要煮菜，今晚8点才能吃晚饭。 Oke, kalimatnya ini ya. 现在 tadi gimana? 现在我才要煮菜，今晚现在我才要出差dinas. masak Oh, 煮菜， masak. 煮菜， Kalau oke. Berarti pronunciation tadi ya. 才要做菜. 做 Nggak 菜， pakai angin. 做 nah, 菜. Zuonya nggak pakai angin. Cai yang pakai angin ya. Oke. Terus, 煮菜 bisa. oh 煮菜 boleh. Hmm. 煮菜 boleh. Tapi resminya biasa 做菜. Oke. Terus, 今晚8点才能吃晚饭。今晚8点. Oke. Baik. Boleh. 今晚8点才能吃晚饭. Telat ya maksudnya ya. 才能 Ya. 吃 晚饭. Oke, bagus kalimatnya. 谢谢您, Bu Nani. Saya bahas sebentar ya. Oke, sudah Ya, bagus. 谢谢您. Senang ya kalimatnya banyak variasi karena banyak kepala yang mikir. Ya kan? Kalau dari saya kan terbatas gitu ya. Nah, ini banyak yang mikir, jadi kalaupun ada revisi, teman-teman dapat variasinya banyak. Ini oke, 我才吃过饭. Misalnya contoh, 老师要吃吗? Ini ada i ya. 我才吃过饭. Oh, 不了，我才吃过饭. Artinya saya baru makan. Di sini berarti barusan. Dia apa sinonim dengan si kang. Itu yang pertama. Yang kedua, 现在我才要煮菜. 今晚8点才能吃饭, 吃晚饭. Artinya apa? Dia kasih tahu kita bahwa, misalnya contoh sekarang dia baru masak. Jadi kayaknya kita jam 8 baru bisa makan. Kayaknya jam 8 kita baru bisa makan. Cai di sini artinya telat.
Jadi harusnya biasa orang-orang makan malam mungkin jam 7, karena ini telat masak jadinya jam 8 makannya, telat. Kalau yang atas baru. Teman-teman paham ya? Oh, ternyata dia mengandung arti yang beda ya dengan konteks kalimat yang berbeda. Sampai sini cukup jelas? Bagus nih, dipertahankan teman-teman ya, dibikin, dilatihanin, lama-lama bagus ekspor ya. Ibu Sri, 从刚才没有人回答我的聊天. Dari tadi tidak ada orang yang menjawab chat saya gitu maksudnya ya. Iya, 从刚才. Tapi 刚才di sini dia bukan 才 yang kita bahas sekarang. Dia maksudnya hurufnya sama, cuman 刚才itu dia adalah satu kalimat tadi dan dia adalah keterangan waktu. Kalau yang ini kita yang cai, memang huruf Mandarinnya sama Bu Sri. Cuman ini bukan keterangan waktu. Ini ada arti yang mau dikandung. Kalau ini barusan, baru saja. Partikel baru saja gitu ya, Bu. Kalau Kang Cai benar hurufnya cai-nya yang sama, tapi dia artinya tadi dengan fungsi sebagai keterangan waktu gitu ya. Oke, sisi ya Bu Sri. Ini sudah selesai. Ada lagi yang teman-teman bikin PR di rumah? Kalimatnya mungkin mau dibacain. Oke, Bu Lina. 他每天加班，今晚11点才到家. Oke, bagus. Artinya telat ya. Jadi dia setiap hari lembur, malam ini jam 11 baru sampai rumah. Jadi teman-teman paham, oh iya, berarti harusnya normalnya orang pulang kerja itu apa? Misalnya jam 7 atau jam 8. Tapi malam ini dia jam 11 baru pulang ke rumah. Gitu ya. Sampai sini oke? Oh ya, fun. 谢谢. Ya, ya, oke. Fun nada 4 ya. Sama, ini juga sama nada 4. 谢谢 Bu Lina. Oke, sudah semua? Oh, masih ada kalimat yang masuk. Oke, Bu Tintin. 妹妹吃饭很慢，要看电视才能吃完. Oh, 要什么什么才ya. Jadi mesti nonton dia baru bisa habisin gitu ya. Iya, betul. Itu nanti kita mau bahas di grammar berikutnya. Nah, sampai di sini oke untuk cai. Terlalu ini enggak sih teman-teman terlalu detail nggak? Atau membuat teman-teman jauh lebih paham? Sebelum saya lanjut ke grammar berikutnya ya. Jadi kita masih ada uraian arti cai berikutnya. Sambil nanti saya bahas lagi kalimatnya Bu Tintin. Bu Tintin sudah maju di depan ya. Ya. Yang penting itu teman-teman ya, karena saya mau nganterin apa namanya modul untuk supaya teman-teman paham, bukan cuma modulnya selesai gitu ya, jangan ya, tapi paham dan bisa diaplikasikan. Itu yang paling penting ya. Oke, baik. So far so good. Oke, Bila ya, ini Ibu ya, Bu Bila. Jelas. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut sambil membahas grammar di bawah ya. Kita akan masuk ke yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini apa namanya? Teman-teman tadi udah ada yang pakai kayak Bu Nani gitu ya. Terus ada tadi siapa yang baru menunjukkan baru, saya lupa. Tapi ada teman-teman yang sudah pakai ya. Saya belum bahas, teman-teman sudah pakai, bagus ya. Oke, bagian 3 saya minta tolong dibaca. Tadi ada Bu Meiska ya. Bu Meiska nih baca. Oke, baik. Nin hao, Ibu. 老师好， Ya, Nin hao. Silakan Bu. Yang bagian ketiga ada 3 kalimat. Tolong bantu saya baca sebelum saya jelasin ya. Oke, baik. 开始，1、2、3。好老师，我才吃过饭，我才吃过饭. Oke, terus. 我刚吃过饭， Oke, 我刚吃过饭. Terus lanjut kalimat kedua. 我才到家， Mm-mm, 放下行李， mm-mm, 我才扫过地， mm-mm. 风一吹， 吹又一滴落叶，落叶. 落叶。落叶. Oke, 好. 谢谢您, Bu Meiska. Sudah 谢谢 bagus. 老师。 Ya, Bu Kaci. Saya artikan dulu ya. Jadi,
makna cai yang ketiga adalah terjadi tidak lama, sehingga dia akan sinonim dengan kang. Yang tadi ya, kayaknya ada beberapa kalimat tuh muncul atau dengan kang, yang artinya baru saja ya. Sebentar sebelum masuk sini ya. Jadi sudah ada baru saja. Ya kan? Oke, kita lihat ya. Oh, ini kalimatnya sama. 我才吃过饭 artinya saya barusan makan, baru saja makan. Jadi kenyang ya. Diajak makan saya nggak bisa. Nah, teman-teman mungkin bertanya si kuo ini aslinya ada 4. Tapi apa namanya kadang-kadang dia sebagai partikel dia dibaca ringan ada 5. Kalau misalnya langsung saya bacain ada 4, oke nggak? Boleh, nggak masalah. Karena huruf Mandarinnya sama kok ya. 我才吃过饭 saya baru makan sama 我刚吃过饭 ini sama ya. Jadi artinya baru. Dari tadi kan artinya itu eh, lama, artinya jauh dari harapan, tapi di sini dia artinya baru saja gitu ya. Oke, terus yang kedua, 我才到家刚放下行李. Misalnya contoh saya telepon Bu Meiska, terus saya bilang, Bu Meiska, ni mang mah, contoh ya di telepon. Nah, Bu Meiska itu ternyata baru sampai rumah, baru taruh bagasinya, mungkin dari bandara gitu contoh ya. Maka dia akan jawab saya gini, 老师，我才到家，刚放下行李，怎么啦？gitu ya. Contoh ya di telepon. Saya baru sampai rumah nih, baru aja taruh bagasi. Teman-teman pernah kan ngomongnya begitu kan? Baru nyampe rumah nih, baru aja duduk. Gitu ya. Baru nyampe rumah nih, baru aja duduk. Baru aja taruh bagasi. Cemelah, kenapa? Ada pas terima telepon. Nih, sekarang saya mau tanya. Saya baru nyampe rumah, baru aja duduk. Kamu udah telepon saya. Gimana ngomongnya? Ayo, bantu saya bikin kalimat. Di-translate, yuk. 我刚到家. Terus baru aja duduk. Karena apa namanya sehari-hari kan kepake ya. Baru aja duduk. Gimana bahasa Mandarinnya? Saya lagi cari tempat kosong ya. Sambil teman-teman mikir. Hmm, di sini aja lah ya. Baru aja duduk. Kang duduk. Kang 坐下. Ya, Ibu Katarina sisinin ya. Kang 坐下. Baru aja duduk. Terus tadi apa ya? Kalimat belakangnya. Oh, baru aja duduk. Kamu nelpon saya. Kamu udah nelpon saya. 你就给我打电话. Tadi kan gitu ya kondisinya ya. Nah, 刚坐下你就给我打电话 ya, pakai 就 penekanan. Kalau di sini 就-nya sebagai emphasize bahwa nih saya baru nyampe rumah nih, baru duduk udah terima telepon kamu ya. Iya, Bu Katarina udah benar ya. 刚坐下. 刚坐下 pakai 刚 ya, baru. 坐 duduk, duduk sia ini artinya ke bawah. Duduknya udah pasti posisi kita, maksudnya gini, dari berdiri ke bawah turun. Ya, makanya pakai sia. Kang zuo sia. Ya, 你就给我打电话. Kamu udah nelpon saya gitu ya. Contoh kliennya ngejar-ngejar teman-teman, begitu nyampe rumah baru duduk, ditelepon lagi gitu ya. 你就给我打电话. Oke ya, 谢谢大家. Ada Ibu Lucia. Ibu Lucia boleh tambahin siap. Kalau zuo itu artinya silakan duduk, 请坐. Nah, tapi begitu kita bilang barusan duduk dengan actionnya, resultnya adalah duduk di bangku, di kursi, di sofa, maka ibu perlu pakai siap sebagai result, hasil. Kata kerja plus hasil ya. Kang zuo siap gitu. Duduk ya. Terus ada Bu Sri juga ya. Niman. Kalimatnya sudah oke. Saya lanjut lagi ya. Berikutnya, tadi di mana? Oke, yang ketiga, 我才扫过地. Artinya saya baru aja selesai nyapu. Di ini lantai. Di sini dia jadi lantai. Saya baru aja selesai nyapu. Feng yi cui, angin begitu bertiup. Yi cui, cui ini bertiup. Yo, yi di luo ye. Sudah lagi gitu ya. Sudah lagi apa namanya selantai penuh dengan daun. Jadi teman-teman mungkin ngadapin kondisi yang sama, misalnya contoh rumahnya itu seberangnya ada pohon. Nah,
si pohon itu mungkin ada waktu-waktu tertentu apa daunnya berguguran ya. Begitu daunnya berguguran, ada angin ya kita nyapu halaman, anginnya eh, apa namanya terbangin lagi si daun-daunnya ke halaman kita, ke halaman rumah kita maksudnya ya. Jadi kita boleh bilang, 哎呦，我才扫过地，风一吹，又一地落叶 gitu ya. Jadi maksudnya, aduh saya barusan nyapu, begitu ada angin, satu lantai semuanya penuh dengan daun lagi gitu ya. Itu untuk kalimat ketiga. Oke, untuk Kang sebagai baru saja yang sama dengan Cai, kira-kira teman-teman sudah cukup paham? Ya, saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang pakai ya. Oke, 再来是第四. Oke, 第四 ini ada 只有才，只有才。我让同学们帮我念一下. Oh, saya minta teman-teman bantu bacain. Ada Bu Helena. Oke, 您好，晚上好，老师，晚上好。yang mau 我 baca 等了 boleh 很久 duluan 了。ya. 来，你帮我念一下1、2、33个句子，3 kalimat. 哇，好 Silakan. 多。好的，只有多说你的汉语才能提高， Oke, 只有知识努力继续。才能知识，只不有知识是知识，继续。 ，OK，只有继续努力才嗯能做好工作。 OK，妈好，再来。妈说，嗯妈妈说，只有假日才能去找朋友。才能去找朋友。谢谢Bu Helena, sudah 好的， bagus. 老师，谢谢你。不客气，很有精神，semangat sekali ya Bu. 谢谢老 Oke, 师。 不客气. Saya mute kembali ya. Kita coba lihat apa penjelasannya. Jadi teman-teman si Cai yang tadi kan dia sendiri-sendiri tuh semua. Sekarang dia punya si pasangannya. Kalau teman-teman lihat, 只有什么什么才 ini adalah apa? Teman-teman sering sebut kata sambung. Kayak karena maka gitu ya. Nah, ini kita ada hanya bisa dengan bla 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 barulah. Kayak bahasa Indonesianya itu kalau kayak gini kan susah dipahamin, bener gak? Mendingan kita masuk ke kalimat ya, jadi langsung praktek. Oke, 只有多说你的汉语才能提高。只有. Jadi hanya satu-satunya banyak ngomong, barulah Mandarinmu bisa maju. Tikau nih meningkat artinya maju, improve. Tikau itu adalah improve. Jadi hanya dengan banyak berbicara, bahasa Mandarinmu barulah bisa meningkat. Teman-teman tolong bikin satu kalimat pakai 只有什么什么才. Ayo, dipikirkan. Nanti boleh ketik di kolom chat, saya bantu bacain. Yuk. Hanya dengan begini, barulah bisa begini. Gitu ya. 只有继续努力. Hanya dengan terus rajin, barulah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 才能做好工作. Memang nggak ada cara lain, nggak ada yang instan kan teman-teman. Maksudnya, lalu saya pengen dong pekerjaan saya jadi bagus. Ya, tidak bisa instan, tidak bisa satu kali langsung lancar. Kadang-kadang kita perlu belajar, salah, ya sudah, saya benerin. Salah, benerin gitu ya. Makanya 继续努力。所以大家只有继续努力，才能把汉语学好，才能把汉语学好。Artinya teman-teman terus berusaha, saya yakin teman-teman bisa gitu ya, barulah bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik gitu. Oke, yang ketiga, 妈妈说只有假日才能去找朋友. Kalau ini artinya apa? Mamanya punya peraturan. Kalau libur, jadi hanya pas waktu libur baru boleh pergi cari teman. Artinya hari-hari biasa tuh nggak boleh. Ya mungkin mengingat PR-nya banyak, terus ulangannya misalnya banyak contoh ya dari sekolahnya. Jadi dia bilang sama anaknya, kamu boleh pergi cari teman pas hari libur saja. Jadi kalau hari tanggal merah boleh gitu. Makanya dia bilang 只有假日才能去找朋友 gitu ya. Oke. Ini contoh kalimat 只有 才. Kita lihat contoh dari teman-teman yang sudah ketik di kolom chat. Oke, Dr. Evelyn telat nggak apa-apa ya. Kang Tao Jia. Nah, ini kalimatnya udah benar ya. 我刚刚到家，对不起，我来晚了. Oke, pinginnya udah bagus semua, kalimatnya juga oke. Saya lanjut baca kalimat contoh dari 只有什么什么才gitu ya.
Ibu Sri, 只有一直存钱就包胖了. Yang kalimat cio-nya ini belum cocok, harusnya pakai cai. 只有什么什么才 ya, kalimatnya belum cocok ya. Silakan Ibu mau revisi dulu atau mau kasih saya artinya boleh ya. Yang depan oke, 只有一直存钱. Hanya dengan gitu ya, hanya dengan terus menyimpan uang, koma, nah belakangnya belum tepat ya. Oke, terus Vivo, 只有 ini pininnya saya belum nangkap, 只有什么你才会瘦 kurus. Oh, 运动. Oh, oke oke. 只有 pininnya ya Bu yang punya Vivo ya. Saya kasih nomor deh biar gampang nanti ngomongnya kalimat keberapa. 只有 misalnya 努力运动. 努力 itu rajin di sini ya. 努力运动. Rajin olahraga. 运动 spellingnya begini. Yundong ya. 运动 terus kamu baru nih cai sebentar. 你才会瘦. Nah, kalau itu susunannya benar. Ibu punya susunan kalimat oke. Cuman spellingan pinin ya. Show ini kurus. Jadi hanya dengan rajin ya Isa, terus rajin untuk berolahraga. Yuntung ini berolahraga. Nuli itu rajin. Kamu barulah bisa kurus ya. Memang benar salah satunya ya. Selain olahraga, jaga makan ya. Ini spellingan piningnya saja yang perlu diperbaiki, tapi susunan kalimatnya sudah oke ya. Vivo. Lanjut Ibu Chunrong. 只有努力复习功课才能考到好成绩. Oke, ini bagus. Tidak perlu saya revisi. Terus Bu Nani, 只有继续努力才能成功. Ya, benar. Hanya terus berusaha, barulah bisa sukses. Terus kalau Ibu Chunrong punya, hanya dengan rajin mereview gitu ya. PR, kunke PR termasuk pelajaran sebenarnya, barulah bisa mendapatkan hasil ujian yang bagus. Ya, oke. Ibu Lina, 只有每天看书才能把汉语学好. 对，每天要看书哦，同学们. Setiap hari harus baca buku, harus lihat, harus review ya. Oke, bagus. 只有继续练习才能, 才nya pakai C, Bu Yuli. Pakai C. 才能 Oh, ini sedikit kosakata sama susunan ya Bu Yuli ya. Bu Yuli, saya nomorin 2. 只有继续练习. Ini bagus. Ini benar ya. 继续练习 latihan. 才能会毕业. Jadi neng sama hui jangan digabung jadi satu. Neng artinya bisa, hui di sini akan ya. Jadi salah satu aja Bu. 才能毕业 lulus ya, 才能毕业 lulus ya. 毕业 ini pininya begitu. B-I-Y-E gitu ya. 只有继续练习才能毕业. Misal contoh kelulusan itu adalah apa gitu ya, ada penilaiannya. Maka Ibu Yuli bilang sama orang tersebut, ayo hanya satu-satunya cara latihan terus barulah bisa lulus. Kalau nggak bisa lulus. Contoh gitu ya. Nah ini konteksnya umum, cuman tadi ini ada C ya, bukan pakai apa Z. Terus piye spellingan seperti ini, lulus ya. Oke. Berikutnya Bu Lina, 只有早起床才能准时到学校. 对，只有早起床, jadi bangun dengan pagi baru bisa ya. Satu-satunya bisa tepat waktu itu adalah bangun pagi, nggak ada cara lain kan ya. Oke, lanjut. Bu Lina udah oke, terus lanjut Bu Tintin. 只有努力才有好的结果. Oh, 对. Dengan hanya berusaha, barulah ada hasil yang bagus. Oke, kalimatnya bagus. Bu Lilian, 妈妈说只有吃完了才能看电影. Satu-satunya boleh nonton film hanya dengan habisin dulu makanannya ya, kata mama ya. Oke, bagus. 再来啊，把min 只有常常开车才能聪明. Saya belum dapat Pak.
maksudnya 聪明 pintar. Nah ini 该车是什么？常常 mungkin sering. 该车是什么？Ini saya belum dapat artinya ya. Saya minta artinya ya Pak, biar saya bisa bantu revisi. Ibu Shirley 只有记住词汇，你才能说好话. Oh, maksudnya hafal kosakata barulah bisa mengucapkan eh, kata-kata dengan baik gitu ya. Boleh. Ini oke formatnya secara grammar. Terus Ibu Rain 只有tidak pakai ruko. Jadi 只有 saja. Ini saya next dulu ya. Kalimat ketiga. 只有 jangan pakai ruko lagi ya. 只有你努力问. Misalnya ya, ini saya bantu revisi tambahin dikit. Rajin bertanya. Ya, rajin bertanya terus 才 oh ini juga formatnya belum cocok. 才能明白. Jadi mesti rajin bertanya baru bisa paham. 明白 ini paham, mengerti. Jadi 只有你努力 rajin. Jadi kan ada teman-teman nih yang sering chat di kolom chat rajin bertanya. Dengan rajin bertanyalah teman-teman bisa cepat paham gitu ya. 问 ini tanya. 只有你努力问才能明白. 才能很快的明白 juga boleh ya. Biar bisa paham dengan cepat ya. Oke. Neng jadi ni-nya nggak usah. Kalau mau ni pun ni-nya di sini. Kalau cai ni itu salah. Kebalik. Harusnya ni cai. Subjek dulu baru cai. Kayak gitu ya. Oke. Ini perbaikan tuh Rain. Terus Ibu Lili. 只有时间我才能参加老师的班. Ya, hanya ada waktu saya barulah bisa ikut kelasnya 老师. Oke. 只有认真的学习，才能把汉语学好. Ya, ini mungkin salah pemilihan huruf ya. 好. Oke, Bu Katarina udah oke. 认真的，认真的的nya, sorry, 的nya pakai ini ya Bu. 图也的. Nah, perbaikiannya cuma itu, yang lainnya oke. Sama huruf Mandarin terakhir pakai hao. Ya, yang lainnya oke. Terus kita lanjut Bu. Ini Vivo 只有件你才会买车. Oh, 只有钱 pakai Q ya Bu. 钱 ya, duit gitu ya. 你才能 不是才会. 才能 ya, mungkin grammarnya masih belum ya. Jadi 只有 satu-satunya maksudnya jalan bisa beli mobil ya harus ada duit gitu ya. 只有钱 钱nya pakai Q. 你才能 不是会. Kalau 会 itu sesuatu skill yang dipelajari. 才能买车 beli mobil ya. Oke. Pak Suyosan 只有继续努力才能到大学学生. Apa namanya, susunannya udah oke, tapi belakangnya belum tepat. Boleh saya minta artinya nggak Pak? Supaya saya nggak salah nangkep. Nanti biar saya revisi ya. Oke Bu Helena, 只有你努力练习唱歌才能唱得好听. Oke, ini oke ya. 继续练习 terus latihan. 练习 itu latihan. 继续 itu terus. Ya, terus latihan. Bawa mobil, 开车. Coba saya lihat kalimatnya Pak Amin. 只有常常开车才能聪明. Oke. Apa namanya? 聪明nya pintar ya. Maksudnya kalau bahasa Indonesia kita bilang harus sering nyetir baru bisa pintar. Ya, tapi cara ngomong bahasa Mandarinnya nggak begitu ya. Ini sudah selesai. Saya ke tempat baru aja ya. Jadi 只有 saya paham maksud Bapak ya. 只有常常 sering nyetir. Memang benar ya, kalau yang lagi belajar nyetir ya harus sering-sering nyetir baru bisa cepat fasih kan maksudnya ya. Ya, maksudnya pintarnya di situ konteksnya itu kan ya. 只有常常
开车才能熟悉。熟悉ini familiar. Artinya apa? Jadi familiar di sini artinya mahir. Jadi kalau 聪明 itu adalah bisa 你很聪明, pintar. Dia adalah kata sifat, pintar. Ya. Nah, tapi di sini nggak cocok. 才能聪明, nggak. Ya. 聪明 ini pintar. Tapi kalau misalnya segala sesuatu itu karena sering mau nyetir, mau masak, biar familiar, biar mahir, itu namanya 熟悉. 才能熟悉, gitu. Ya, ini 聪明 ya perlu diganti kosakatanya. Oke, 谢谢 Pak Amin. Jadi bawa mobil ya. Pak Matius, 只有努力学习才能提高我们的中文。Oke, bagus Pak. 只有努力工作，你才能购物。Oke, hanya dengan rajin bekerja mendapatkan uang gitu ya maksudnya Dr. Evelyn ya, baru bisa belanja. Oke. Ya, sering-sering nyetir baru bisa lancar ya. Ya, ini susi familiar. Jadi kalau misalnya contoh teman-teman tuh udah bisa nyetir, tapi nggak familiar, maksudnya nggak mahir ya. Jadi kayak ragu-ragu nih, aduh saya bawa nggak ya? Maka teman-teman boleh pakai kosakata ini. 开车呢，我刚学不久，我还不熟悉，你来开吧。你来开吧, artinya kamu yang nyetir ya, karena saya nggak yakin. Jadi ada orang kan begitu ya, baru belajar dia kan takut gitu ya. Jadi dia bilang, aduh kayaknya saya belum familiar, belum oke gitu ya, belum mahir, belum dapat feeling. Maka dia bilang, 我刚学不久，我刚学不久, baru belajar nggak lama. 我还不熟悉，我还不熟悉, masih tidak familiar. 你来帮我吧，你来帮我开. Kamu datang bantu saya yang nyetir ya. 熟悉 cara pemakaian kosakatanya. Oke. Oh, Pak Suyosan, become a good university student. Coba saya lihat kalimatnya Bapak ya. 只有继续努力才能 become. Become itu jadi gini, yang depan udah oke Pak. Jadi saya bantu translate yang belakang ya. 才能 才nya udah oke, 能 bisa, menjadi 成为 become. 成为 a good university student berarti 成为大学的好学生 good student ya. 好学生 seperti ini Pak translatannya. 才能成为 menjadi, terus 大学 universitas, 好学生 good student ya. Ini universitas, univ, terus ini good student. Gitu ya. Oke, ini ya Pak Suyosan perbaikannya. 再来是 Bu Deborah, 只有忍耐你才能得到好的结果. Ya, mesti bersabar baru dapat hasil yang bagus. 谢谢 Bu Deborah. Terus teman-teman yang lainnya ya, yang sudah saya bacain ya, kalimatnya sudah bagus semua. Jadi teman-teman lebih banyak praktek lagi, terus lebih banyak sering-sering baca kalimat yang teman-teman bikin. Oh, ini sehari-hari saya kepake. Nah, itu modal untuk bisa ngomong ya. Ini sudah selesai? Kalau sudah, saya lanjut dulu ya ke ini ada 只有 sudah beres. Terus kita lanjut lagi ke 要什么什么才, yang artinya harus barulah ya. Kita lihat dulu ya, ada 3 kalimat. 请帮我念一下 Bu Lilian ya, Ibu Lilian yang masih tunjuk tangan. Oke, Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Ya, Nin hao. Silakan bantu saya baca 3 kalimat di bagian 5. 我快要退休了，退休要退休了，退休了退休了，呀 OK， 要要尽快快找到代替我的人才行，才才行。行， Iya benar. 代替 T-nya pakai angin. Boleh sekali lagi. 代替我的人才行。代替我的人才行，
才行行 ya nada 才 dua. 行， Oke, nomor 2, 他要他要怎么做 Mm-mm. 才能让你开心呢？ Iya, 才能让你开心呢。第3，我该我该怎么办才好呢？ ya 我该怎么办才好呢？谢谢 Bu Lilian. 谢谢老师，再见。 Kecil, zaijian. Saya lanjut dulu ya menjelaskan ke teman-teman format kelima. Format kelima adalah 只有什么什么才. Jadi kita bilang harus. Di sini, sorry, 只有什么什么才. Tadi udah ya. Ini 要什么什么才. Kalau tadi 只有 hanya dengan bla 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 barulah. Nah, sekarang kita masuk kepada 要什么什么才. 要 di sini artinya harus. Teman-teman masih ingat 要 selain mau, dia artinya harus. Misalnya contoh konteksnya 你要多学习。你要多学习. Misalnya saya ngomong, 大家要多学习. Di situ 要 artinya apa? Harus. Betul. Terus misalnya contoh gini, 你要跟班长说一下. 你要跟班长说一下. Artinya apa? Di situ 要 artinya harus ya. Jadi kamu harus ngomong sama pancang, bukan mau tapi harus. Jadi teman-teman bisa lihat apa ciri-cirinya itu 你要什么什么. Jadi orang kalau misalnya bilang kamu harus begini, maka dia pakai 你要什么什么，你要什么什么，你要努力，你要认真 serius, ya kamu harus bicara kepada pancang. 你要apa lagi ya? 你要有精神, kamu harus bersemangat. Ya, ya. Oke, kita lanjut. 我快要退休了. 退休 itu artinya pensiun ya. Jadi saya sudah mau. 快要 di sini sudah mau. Jadi teman-teman bisa dapat kesimpulan, oh terasa sih, yao itu banyak arti ya. Iya, tergantung konteks. Di sini 快要 artinya sudah mau, akan atau akan ya. Sudah mau pensiun di sini harus segera. 尽快 itu segera menemukan orang yang menggantikan saya. 代替我的人, 代替 itu menggantikan. 代替 menggantikan 我的人. Jadi 代替我的人 ini satu frase. Orang yang menggantikan saya. Harus segera menemukan orang yang menggantikan saya. Barulah bisa. 才行. Teman-teman di percakapan sehari-hari pasti sering ketemu 才行. Benar? 我要去他家看一下才行. Artinya apa? ini kayaknya agak lelet ya. Oke. 我要去他家看一下才行. Mungkin kita lihat, teman kita sudah 5 hari nggak masuk gitu ya. Kita khawatir. Jadi kita bilang, aduh kayaknya saya harus ke rumah dia lihat. Barulah bisa. Barulah bisa tuh maksudnya barulah lega gitu ya. Jadi, 我要去他家看一下才行. Iya, baru enak ya. Caising ini mungkin teman-teman paham maksudnya barulah bisa lega, barulah bisa enak karena kok dia nggak ada kabar ya udah 5 hari. Biasanya kalau ada apa-apa pasti WA gitu. Kenapa 5 hari nggak ada kabar ya? Kita khawatir apakah dia sakit atau apa. 我要去他家看一下才行, baru lega betul. Ya, begitu juga misalnya tentu teman-teman bilang, Lausir saya ada sesuatu mesti kasih tahu Lausir baru bisa lega. Nah, ini nih ciri-cirinya. Baru bisa lega, maka teman-teman pakai 才行 gitu ya. 老师，我有一些事要告诉你才行 gitu ya. Jadi ada beberapa hal mesti kasih tahu 老师, barulah saya itu lega, barulah bisa ya gitu ya maksudnya ya teman-teman ya. 才行 ini satu frase yang sering kita pakai juga. Oke, lanjut. 他要怎么做才能让你开心呢? Dia mesti melakukan apa baru bisa membuat kamu senang. 他要 bla bla bla, 才 bla bla bla. Dia mesti gimana? Dia harus gimana? Baru kamu bisa senang gitu ya. Barulah kamu bisa senang. Jadi mungkin dia lakukan apapun teman-teman pokoknya nggak suka aja gitu ya. Terus ada temannya bilang, dia mesti lakukan apa? 他要怎么做才能让你开心呢?
Sekarang teman-teman bantu saya translate yuk dengan kosakata yang teman-teman sudah tahu. Saya mesti ngomong gimana baru kamu mau percaya. Saya mesti ngomong gimana baru kamu mau percaya. Ayo, agak sulit ya, nggak apa-apa. Saya bantu dengan kalimat bahasa Indonesia. Yuk, kita translate dulu. Saya mesti ngomong gimana baru kamu mau percaya. Saya mesti, artinya harus ya. 我要 ngomongnya gimana nih? Maksudnya supaya kamu mau percaya sama saya. Betul. 我要怎么说? Jangan kebalik ya. 我要怎么说才能 baru bisa gitu ya. 才能让你 才能让你 percaya sama saya? Iya, 相信. Boleh 相信我, 相信 aja sudah cukup ya. 我要怎么说才能让你相信呢？我要怎么说才能 harus apa ada ini barulah bisa membuat kamu percaya sama saya. Iya, kebalik ya, nggak apa-apa. Dicek dulu ya teman-teman yang kebalik. Mungkin saya nggak bacain satu-satu. Teman-teman silakan dicek saya kebalik di bagian mana nih. Mm-mm. 我要怎么说? Saya mesti ngomongnya gimana nih supaya kamu bisa percaya sama saya. Ya, 才能让你相信我. Supaya bisa 让 itu membuat kamu percaya gitu. Percaya sama saya boleh. Ibu Chunrong, 我要怎么说才能 kalau misalnya nggak pakai rang boleh, saya bantu ya. Nih, 我要 mungkin teman-teman bilang, oh kalau saya nggak pakai rang, tapi pakai xiangxin gitu, direct bisa? Bisa, tapi formatnya harus seperti ini. 我要怎么说才 OK，你才能相信我。你ya harus di depan. Jadi ini boleh. Kalau teman-teman bilang, Laoshi saya nggak pakai rang nih, boleh nggak? Boleh. Tapi sininya masih di depan. 你才能相信我. Diartikannya gini, saya mesti ngomongnya gimana? Ini sama ya. Kamu barulah bisa percaya saya. 相信 itu percaya. Kalau ini membuat kamu percaya. Sama sih maksudnya. Cuman format kalimatnya. Ya, oke? Itu dua-duanya oke. Ya, teman-teman silakan dicatat. Ya, 我要怎么说你才能相信我? Kamu baru bisa percaya sama saya. Atau 我要怎么说才能让你相信? Barulah bikin kamu tuh percaya. Dua-duanya boleh. Ya, oke. Ibu Yuli, 我该 oh Bu, kita pakai yao. Soalnya kita lagi belajar yao sama cai ya. Jadi Ibu pakai yao. 我要怎么说你才能 Oh, Ibu Yuli bagus ya. Ibu Yuli sudah bikin kalimat kayak saya. Sorry, saya baru baca. Cuman spellingannya adalah 相信 pakai X. X-I-A-N-G, X-I-N gitu ya. Oke, udah bagus ya. Oke, 不客气. Jadi teman-teman silakan dicatat dulu yang benernya atau di screenshot nanti dipelajari lagi. 等一下我看一下啊。Ada kalimat yang ketinggalan. Oke, terakhir ada kalimat ketiga. 我该怎么办才好呢? Ini juga sering dipakai. Artinya teman-teman menemui suatu masalah atau kendala atau tantangan, teman-teman bertanya sama orang yang mungkin teman-teman mau mintain nasihat. Maka teman-teman bisa tanya dia, 老师，我该怎么办才好呢? 我该怎么办才好呢? Tadi kan 才行, sekarang ada 才好. Ini juga sering dipakai di sehari-hari teman-teman. Misalnya, 老师，我该怎么做才好呢? Contoh teman-teman serba salah di posisi, teman-teman tanya pendapat saya, maka teman-teman boleh pakai kalimatnya 我该怎么做? Ya, 我要di sini 该 artinya yao. Oke. Bu Yuli pakai kai yang ketiga ya. Oke, boleh. Kai sama yao di sini jadinya sama yang artinya seharusnya gitu ya. Saya seharusnya melakukan apa supaya baik gitu. Bagaimana baiknya gitu ya. Saya seharusnya bagaimana baiknya. 我该怎么办才好呢? 我该怎么说才好呢?
Saya harus ngomongnya bagaimana supaya baiknya gitu. Nah, teman-teman, ini tadi ada komen bahwa agak sulit, nggak apa-apa. Saya jadikan PR untuk bagian sini aja. Jadi saya minta tolong dibikin yao 什么什么 才, dipraktekin ya. Dipraktekin satu orang satu kalimat aja nggak apa-apa. Minggu depan sama, saya akan cek kalimat teman-teman ya. Selamat berlatih. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，谢谢老谢谢谢谢老师，谢谢。